wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah ini termasuk amalan sholat yang paling besar pahalanya. Kalau ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah yang paling hebat, itu sholat subuh. Makanya kalau seandainya ada musuh-musuh Islam masuk ke dalam kawasan Islam, bagaimana mengetahui kehebatan Islam? Lihat sholat subuhnya. Tapi nampaknya ketika musuh Islam masuk di BSR, bengong mereka. Kenapa? Jamaahnya banyak. Walaupun maksudnya betul ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh ada dalam akhlak yang agung. Bagaimana melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melihat akhlak Nabi Muhammad bisa dilihat dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan baginda Rasul dari hawa nafsu, kecuali yang diucapkan baginda Rasul itu adalah dari wahyu yang diberikan kepadanya. Makanya jangan aneh hadirin yang dirahmati Allah, di dalam asbabun nuzul surah Al-Ikhlas kita tahu sama-sama bahwa annal musyrikin, orang-orang musyrik, qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik itu berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicaranya bagaimana? Ya Muhammad, insib laka rabbaka. Bisa dibayangkan kalau orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, disuruh ngomong seperti apa Tuhanmu wahai Muhammad. Dulu orang-orang kafir Quraisy berbicara ketuhanan terbuat dari batu. Ada lagi Tuhannya mereka terbuat dari kue. Seandainya habis menyembah Tuhan kemudian dia lapar, maka dicomot hidungnya kemudian dimakan hidung Tuhan. Kemudian ungkapan-ungkapan Tuhan terbuat dari batu, ada lagi Tuhan terbuat dari api, ada lagi terbuat dari kue, kemudian dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nampaknya Nabi menanggapi daripada ungkapan mereka orang-orang musyrikin ini
tidak pakai nafsu. Kalau model orang-orang yang temperamen barangkali, ketika ditanya Tuhanmu terbuat dari apa wahai Muhammad, tonjok be langsung, kurang ajar, penghinaan kamu. Betul nggak Pak? Tapi nampaknya Islam itu bukan terlahir dari nafsu. Islam itu terlahir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah yang menghendaki. Makanya dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Makanya kemudian turunnya surah Al-Ikhlas ketika mereka menginformasikan atau bertanya kepada Nabi bagaimana Tuhan itu, Nabi tidak membalasnya dengan emosi. Termasuk kita lihat surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bapak Ibu tahu asbabun nuzulnya ayat ini? Asbabun nuzulnya ayat ini, Nabi diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Kemarin-kemarin sembunyi-sembunyi Rasulullah. Beliau berdakwah kepada keluarganya saja. Tapi nampaknya di saat Allah perintahkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, disuruh menyampaikan, berbangun kau wahai Muhammad, sucikan pakaianmu, kemudian sampaikanlah agama. Ternyata ketika disampaikan agama, hebatnya Nabi Muhammad kemudian naik di Gunung Sofa. Barangkali yang pernah umroh kita tahu Gunung Sofa. Pertama kali kita melaksanakan sa'i, ketika kita kelar selesai melaksanakan tawaf, maka kemudian kita naik Gunung Sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara, dan lain-lain. Kita baca doa itu di situ saat kita naik Gunung Sofa. Itulah tempat yang dikatakan para ahli tafsir Nabi Muhammad menyampaikan berita kenabiannya. Wahai kaumku semuanya, wahai saudara-saudaraku kaum Quraisy, saat ini tidak ada yang menjadikan kalian aman kecuali ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang biasa menyembah api, yang biasa menyembah dewa, yang biasa menyembah patung, disuruh bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di saat itulah ngamuk orang-orang kafir Quraisy. Yang ngamuk gak jauh-jauh, pamannya sendiri, saudara dekat. Bagaimana ngamuknya saudaranya Rasulullah? Siapa dia? Abu Lahab. Bagaimana ngamuknya? Muhammad, celaka kaum Muhammad. Pertanyaannya, adakah perintah untuk melawan Abu Lahab saat Nabi Muhammad berdakwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ternyata nggak ada perintah untuk membalas. Artinya inilah agama Allah, agama yang dilahirkan dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian tidak ada kul tabat, nggak ada. Kul wallahu ahad ada kulnya. Qul a'udzu birabbil falaq ada kulnya. Qul a'udzu birabbin nas ada kulnya. Apa arti kul? Katakanlah, lawan gitu loh. Tapi ternyata di saat dihina sama Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad, Nabi diam. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sendiri yang membalas, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Nah gitu, makanya orang BSR kalau ada yang macam-macam nggak usah dibahas ya, biarin baik, lama-lama juga mati. Ngapa maksudnya? Iya, masa manusia hidup mulu sih. Dibiarin juga mati dewek kan begitu ya. Subhanallah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, termasuk kemudian kita lihat perang Badar. Bapak Ibu tahu perang Badar? Perang Badar itu saudara-saudaranya Rasulullah nyerang Rasul ke Madinah. Yang saya salut ketika baca sejarahnya perang Badar, yang terjadi sebelum terjadinya perang, malamnya Nabi ngumpulin sahabat semuanya, sahabat-sahabat sesepuh Quraisy,
sahabat-sahabat sesepuh perang Badar dikumpulkan semuanya. Ketika dikumpulkan, Rasulullah ngomong pada mereka, wahai sahabatku semua, besok paman-pamanku dari Mekah akan nyerang aku. Ini pesannya Rasul, Pak. Nanti kalau kau melawan mereka, jangan sampai kau perlakukan mereka tidak baik. Tuh Rasulullah tuh, Pak. Walaupun mereka nyerang kita, perlakukan mereka dengan baik. Hebatnya Rasul. Sebelum perang Badar, ada sahabat yang ngomong kemudian, ya Rasul, bagaimanapun juga walaupun saudaramu dia musuhimu, tidak peduli dia musuhi kita, yang penting dia saudara saya, hormati mereka, berlakulah baik kepada mereka. Kemudian kenyataan dalam perang Badar itu ketangkep pamannya Nabi. Siapa? Abbas. Abbas pamannya Nabi itu kafir, walaupun putranya Ibnu Abbas muslim, jadi ahli tafsir. Ya, ahli tafsir pertama dalam Islam, Ibnu Abbas. Bapaknya kafir saat itu, bahkan merangi Nabi ke Madinah dengan nama perang Badar. Ceritanya ketangkep pamannya Nabi. Kalau dulu, maaf, kalau ketangkep itu kalau ngelawan diikat di kursi. Ya, itu hebatnya Nabi, saat pamannya diikat di kursi, diikat karena dia ngelawan, Nabi nggak bisa tidur, Pak. Sehingga sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa kau nggak bisa tidur? Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku mau bisa tidur, pamanku terikat. Masya Allah. Bukankah dia memusuhimu ya Rasulullah? Nggak peduli, itu pamanku. Artinya dari sini hadirin, sekilas kita melihat beberapa ayat dalam Al-Quran itu diturunkan untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya halus, orangnya lembut. Nah, akan tetapi, tidak semua ajaran Islam itu halus. Ada perintah untuk keras. Ini Pak, jadi bapak-bapak nanti yang seneng yang halus-halus jangan halus mulu, nanti nggak bisa keras. Ya. Yang biasa keras jangan keras mulu, nanti nggak bisa halus. Ada di sini yang keras mulu, ngotot mulu gitu. Ya. Ada yang halus banget, disinggung cengar-cengir baik ada. Nggak tahu mukanya yang mana nih yang halus-halus nih. Oke, Pak. Subhanallah. Artinya hadirin, kita nggak bisa memandang Islam dari sisi kelembutan, tetapi kita juga harus memandang Islam itu agama keras. Kerasnya dalam bidang apa? Inilah kajian kita subuh ini. Yang pasti ayatnya, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Ini dia perintahnya, Pak. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah perang melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, berjuanglah berjihad melawan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan berlaku keraslah kepada mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahannam, wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini berarti ada perintah untuk berlaku keras. Nah, kepada siapa perintah untuk berlaku keras? Subhanallah, ternyata keras terhadap orang-orang munafik. Lihat enggak? Ini kerasnya terhadap orang munafik. Munafik, Pak, terbagi tiga. Di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara munafik, tiga golongan. Satu, Yahudi. Yahudi dari kaum Aus, dari kaum Khadraj, itu akan munculkan munafik pertama. Makanya sejarah munafik ada di Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Yang keduanya, orang-orang Arab. Kalau ada kata seperti ini dalam Al-Quran, itu artinya Arab Badui.
Awas, bukan orang Baduy. Walaupun hampir mirip. Orang Baduy sama Arab Baduy mirip, nggak pada sekolah, ya. Kemudian hidupnya di hutan-hutan, hidupnya di gunung-gunung, nggak punya KTP mereka. Kalau Arab Baduy nggak punya KTP. Kalau bahasa kita, bahasa Arabnya igomah, nggak ada igomahnya. Tapi maaf, Raja Fahad ketakutan menghadapi Arab Baduy. Kenapa masalahnya? Dalam Al-Quran dikatakan asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Baduy itu lebih ngeri kekafirannya, lebih ngeri kemunafikannya, lebih berat. Nah, kemudian yang ketiganya, munafiknya munafik orang beriman. Orang beriman tapi masih senang ngomongin orang. Orang beriman tapi matanya suka belanja. Itu matanya belanja, Bang. Lihat yang cakep-cakep, yang glowing dilihatin. Gitu. Glowing, tahu glowing, Bang? Ngerti glowing orang? Kinclong, gitu loh. Subhanallah. Ini dalam Al-Quran dikatakan munafik semua, walaupun nanti munafik dari kalangan beriman tidak dikatakan munafik oleh Allah, tapi dikatakan fasik. Nah, melawan tiga orang ini harus keras nih. Tuh, bagaimana kerasnya? Lihat, Pak. Yahlifuna billah, mereka bersumpah demi Allah. Ada orang munafik bersumpah demi Allah. Siapa orang munafik ini? Ternyata orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, big bossnya munafik. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dikatakan big bossnya orang munafik? Maaf, ada orang Ansor berantem sama kaum munafik. Orang Ansornya karena soleh udah tobat, Pak, badannya kecil, karena puasa mulu kan lemes. Kalau puasanya orang sahur, ini kelihatan. Nah ya, ada yang ke sahur. Ini Bapak nggak sahur. Gitu ya, lemes. Jadi ketika berantem kepukul, Pak, yang kaum Ansor ini jatuh. Abdullah bin Ubay bin Salul ada di depan yang berantem tadi. Begitu jatuh tepuk tangan, Pak. Mantap, macan besar lawan kambing kecil. Kalau kambing kecil kira-kira berapa juta, Cong Mamat? Iya. Subhanallah, kambing kurus katanya, banting aja. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwa musuh Islam itu bagaikan macan besar yang siap menerkam kambing-kambing kurus, diadukan ke Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Rasul diam? Ketika ada umat Islam dilecehkan, umat Islam bagaikan kambing kurus, Pak. Bahkan nggak tahu ada yang gendut juga. Ya, Pak ya. Iya, maaf nih, tidak semua katanya. Ada yang kuat juga, tapi nampaknya ketika pelecehan ini dimunculkan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi nggak diam, panggil Abdullah bin Ubay. Ini keras, Pak. Jadi kalau ada yang melecehkan umat Islam, panggil, Pak, klarifikasi, pengen tahu bener apa enggak dia melecehkan kita. Gitu loh. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Nabi oke lah, ramah sama sama Abu Lahab, ramah sama orang-orang Quraisy ketika mencaci Tuhannya, ramah dengan pamannya Abbas ketika perang Badar. Tapi nampaknya kepada orang munafik ketika mereka menyepelekan Islam, bahkan mereka mengatakan umat Islam bagaikan kambing-kambing kurus, panggil itu. Hati-hati, Pak. Tradisinya Yahudi menamakan umat Islam itu kambing kurus, mirip dengan tradisinya Nasrani yang mengatakan umat Islam itu domba tersesat. Ada sejarahnya nih, ayatnya nih, asbabun nuzulnya. Artinya bahasa domba tersesat nyata ilmiah, Pak. Gitu loh. Ini kan kalau domba tersesat nyari makan kemana ini kita? Tersesat. Subhanallah. Bagaimana tanggapan Nabi di saat bahwa umat Islam ini dicaci bagaikan kambing-kambing kurus? Dipanggil Abdullah bin Ubay. Sini, kamu bener nggak ngomong begitu tuh? Tadi
Katanya kamu mengatakan umat Islam itu bagaikan kambing kurus. Nah, ketika dipanggil kemudian yahlifuna billah, mereka bersumpah demi Allah, maqalu, saya tidak mengatakan itu. Tuh hati-hati Pak kalau Islam itu. Kalau dia sudah bersumpah demi Allah, tidak dihukum Pak. Kenapa? Karena Islam itu agama logik dan agama real. Ketika mereka sudah klarifikasi kemudian bersumpah demi Allah, tidak dihukum sama Rasulullah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, walaupun maaf, apakah Rasul nggak tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu bohong? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Kata Allah, dia bersumpah bohong itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa umat Islam itu bagaikan kambing kurus. Benar itu. Gitu loh. Nah, tapi dalam kebenaran data yang diambil dari pengakuan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang tidak mengaku bahwa dia mengucapkan kambing-kambing kurus sama orang Islam, ternyata Nabi Muhammad tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati Pak. Bagaimana respon Nabi ketika mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul mati? Ternyata Nabi Muhammad diminta oleh anaknya. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku meninggal, tolong ya Rasulullah, gamismu dijadikan pakaian atau kain kafan untuk ayahku. Dikasih enggak? Ternyata dilepas, diserahkan ke anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membungkus jenazahnya Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah, tolong datang ke orang tua saya, doakan dia. Pertanyaannya, Nabi ketika menghadapi jenazah orang munafik datang nggak untuk melayat? Ternyata datang. At-Taubah ayat 80. Yastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Nabi mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul padahal munafik. Pas Allahu Akbar, sahabat Umar marah-marah dari belakang memegang apa namanya lehernya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, kenapa kau solatkan dia? Nabi diam. Turun ayat, ya Muhammad, jangan kau solatkan dia. Sehingga Rasulullah tidak jadi mensolatkan Abdullah bin Ubay. Ini Pak, Rasul bener nggak mensolatkan jenazahnya munafik? Pak, Rasul salah nggak ngedoain dan mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Ayo, yang boleh ngomong atuh. Yang lain? Enggak. Ayo, bingung kan? Berarti yang bener Rasul apa Ustaz Umar? Kalau saya nggak berani nyalain Rasul Pak. Hanya umat saja orang BSR yang berani nyalain Rasul. Saya menyikapinya, sahabat Umar ilmunya dalam, Rasulullah lebih dalam dari sahabat Umar kalau saya ngelihatnya. Kenapa? Lihat perbandingan mazhab. Mazhab Syafi'i Pak, kalau sholat jenazah harus punya wudhu, auratnya tertutup. Lihat mazhab Maliki, enggak punya wudhu, sholat aja. Orang sholat jenazah bukan sholat kok. Masa sholat depannya ada jenazah? Berarti menyembah jenazah. Masa sholat gak ada ruku, gak ada sujud? Ayo, ada nggak sholat gak ada ruku, ada sujud? Yang dikatakan sholat dalam Al-Quran ada ruku, ada sujud. Makanya dari sini hadirin, salahnya Rasulullah bukan semata-mata salah, tapi ada keilmuan yang dalam di sana. Cuman saat itu kemungkinan sahabat Umar nggak sedalam yang dipahami Rasulullah SAW, tapi Rasul maaf tidak memaksa unsur sahabat Umar untuk mengerti apa yang dimengerti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau dalam mazhab yang lain, Pak maaf, sholat jenazah bukan sholat katanya.
Kalau sholat ada rukuk ada sujud. Kalau sholat nggak mungkin jenazah di depan, gitu loh Pak. Makanya besok-besok Cang Omat kalau ada jenazah disolatkan kemudian ngakunya kotor, ini kotor, biasanya kan alasan. Kalau BSR begitu suka alasan kalau sholat jenazah itu. Iya, ngapa kotor gua? Bilang aja pakai madzhab lain, pakai madzhab lain udah. Kadang-kadang alasannya nggak bisa doanya, nggak bisa urutannya, kotor. Gitu. Nggak tahu kalau di sono di sini mah nggak ada kayaknya. Subhanallah. Artinya kenapa kok ada pengurus masjid terkadang seperti memaksakan jamaah, ayo sholatkan, ayo sholatkan? Karena sebenarnya itu doa. Karena urutannya ayatnya sholat jenazah itu doa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Artinya dari sini hadirin, kerasnya Rasulullah melawan orang munafik seperti melawan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Pak, masih datang layat, gitu loh, masih mendoakan. Kata dalam tafsirnya Muhammad Al-Amin Abdullah Al-Arami Al-Alawi Al-Harami Asy-Syafi'i itu mengatakan ayat istaghfir lahum itu bukan ayat untuk melarang Nabi mendoakan orang munafik, tapi itulah choice dari Allah. Anda mau ngedoaan atau Anda tidak mendoakan, tetap aku tidak akan mengampuni, kata Allah. Coba maaf nih, ngedoain atau tidak, aku tidak ngampuni. Larangan mendoakan apa-apa. Ayo biar mikir fikihnya. Coy, silakan, tapi Allah tidak akan mengampuni. Begitu kira-kira Pak. Nah, ini kalau pendapat ulama tafsir yang saya baca. Nah, artinya hadirin, maksud saya ingin menegaskan bahwa Nabi tadi diperintahkan keras terhadap orang munafik, keras terhadap orang kafir. Maaf, kerasnya seperti apa? Keras melawan konstitusi. Makanya dihadukan ke Rasulullah. Makanya hati-hati Pak kalau ada orang mengatakan Pancasila kafir, togut. Kafir itu Pak. Kan banyak sekarang itu Pancasila togut, bikin Pancasila yang syariat. Itu nggak ngerti syariat itu Pak. Hati-hati, banyak yang undang-undangnya gede ngomong begitu. Sangkanya undang-undang dasar 45 disangkanya togut. Padahal maaf, yang namanya negara Islam Pak, itu sebenarnya negara konstitusi, negara kesepakatan bersama. Makanya ketika ada masalah pasti dihadapkan sama negara, bukan dihadapkan dengan per individu. Walaupun tadi pada ujungnya berantem antara tokoh masyarakat. Coba kalau seandainya kita nggak pakai konstitusi Pak, maaf, berantem antara jangankan antara RT Pak, antara jamaah masjid lantaran bagi berkat orang kebagian. Ya kan? Apakah kemudian kita adu aja dia suruh berantem? Enggak, dihadapkan pada pengurus masjid sebagai pemimpin konstitusi. Begitu kira-kira. Nah, artinya Nabi Muhammad keras terhadap orang kafir yang mana? Orang munafik yang mana? Orang kafir, orang munafik yang melawan kebersamaan. Begitu. AO-nya jangan-jangan AO-nya kemana ini? Begitulah kira-kira Pak. Artinya penting yang namanya masjid punya kesepakatan bersama, RT punya kesepakatan bersama. Yuk ketok palu sama-sama untuk bikin warga nyaman semuanya. Ada bikin yang nggak nyaman, ya jangan dicincang sendirian. Kita duel bae yuk, jeblosin bae dikali, ya jangan. Nggak boleh, itu berarti ngelawan konstitusi. Begitu Pak, jangan main tonjok bae. Udah ngajar belum tahu gua dia main tonjok bae. Itu namanya sudah nggak beres, nggak bersyariat namanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, dibalik dari kerasnya Rasulullah terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, ada kerasnya Nabi yang keras banget. Mana ayatnya? At-Taubah 75, 76, 77. Ini ayat berbicara Sa'labah. Tahu Sa'labah? Sa'labah itu sahabat Nabi, Pak. Miskin banget. Ya. Bisa dibayangkan kalau Sa'labah pernah disinggung dalam hadis itu. Sa'labah habis sholat langsung pergi Pak, nggak pakai zikir. Ditegur sama Rasul.
Salabah, kamu habis sholat kok nggak pakai zikir bareng-bareng sih? Yang lain zikir kamu enggak, kabur baik. Kira-kira kalau BSR ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada. Aman. Subhanallah. Itu kalau zaman Rasulullah dulu ditegur, Pak. Begitu ditegur, Salabah, kamu kok nggak zikir bareng-bareng? Ya Rasul, bagaimana aku mau zikir? Bajuku sama istriku cuma satu. Kalau Salabah berjamaah di masjid, bininya nungging, Pak. Iya, nggak pakai baju. Iya, ada nggak orang BSR yang kayak gitu? Apakah kita nyuduh mereka yang habis sholat terus kabur itu bininya lagi nungging? Iya, ini Rasul menegur dia seperti itu. Ternyata kemudian ya Rasulullah, istriku tidak pakai baju, gantian. Masya Allah. Ini di Arab, Pak, karena orang Arab itu bajunya sama, perempuan laki-laki dengan gamis. Bisa kita bayangkan kalau orang BSR satu baju buat berdua bininya, lah bisa jadi cangomat pakai jilbab. Iya enggak? Karena beda pakaiannya. Gitu loh, Pak. Ceritanya kemudian, Masya Allah, lambat laun gak kuat Salabah dengan kemiskinannya. Kemudian dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasul, doain saya biar saya kaya. Kalau saya kaya, saya akan sedekah. Tuh, Pak. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Kalau saya kaya, saya zakat, saya bagi-bagi sedekah. Ya. Saya kalau kaya, walanakunanna minas sholihin, bakal jadi orang soleh, diam di masjid baik. Iya. Dah. Ada nggak yang begitu tuh? Enak kalau kaya mah kali Ustaz ya. Ngapa? Kita diem jongkot di masjid wirid baik. Sekarang lagi nggak punya lu. Besok udah punya mah orang buah akal. Kalau udah punya mah mall orang berhenti muter itu. Sama lagi emak-emak mau lebaran Tanah Abang diputerin. Belum gempor, belum pulang. Betul nggak, Pak? Kalau punya, maaf, kalau udah nggak punya, alhamdulillah nyaman di masjid. Sekarang pertanyaannya pengen punya, pengen nggak punya? Pengen punya dan di masjid. Iya, ternyata Salabah ketika diomong sama Rasulullah, minta doa sama Rasulullah, ya Rasul doakan saya, kalau saya kaya saya akan sodako, saya akan jadi orang soleh. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, wahai Salabah, celaka kau. Coba, wahai hak ya Salabah, rizki yang sedikit, kalau kau pandai mensyukuri, itu lebih baik dibandingkan dengan rizki yang banyak yang tidak bisa disyukuri. Hati-hati, Pak, jangan ngelamun. Ngayal mulu sih kerjaannya, ngomulin andai kata, misalkan, umpama, jikalau kaya, sungguh saya akan sodako. Pren, udah kena tol punya 3 miliar mah boro-boro ingat. Ya enggak? Subhanallah. Makanya Rasul negor Salabah, celaka kamu. Rizki yang sedikit yang kau miliki saat ini itu lebih baik kau syukuri daripada rizki yang banyak yang tidak bisa kau syukuri. Tapi Salabah akhirnya balik, Pak. Besoknya datang lagi, ya Rasul, mohon maaf Pak, kalau ada orang laki-laki yang nggak sabar pengen kaya, kira-kira faktornya apa? Kalau diem baik. Ada bapak-bapak nih kagak sabar pengen buru-buru kaya, kira-kira apa alasannya? Bininya ngeruang. Tuh bener nih pengalaman nih. Pengalaman nih. Ngapa masalahnya? Ternyata Salabah pengen kaya karena bininya cerewet, Pak. Minta ini, minta itu, minta gelang, minta kalung, minta rumah mewah, minta mobil mewah. Mobil udah mewah, pengennya 2. Gitu kan ya? Orang wadon biasanya kayak gitu. Mama tanyain loh. Kalau mamanya orang cerewet mah orang bakal, Pak.
Saya yakin laki-laki orang soleh semuanya. Oh, aminnya kayaknya. Subhanallah. Ternyata Tha'labah itu nggak tahan Pak dengan omelan bininya. Ayo dong bang, datang lagi ke Rasulullah, minta didoain sama Rasul biar kaya. Kalau kaya nggak bakal kayak gini kita. Ya kan ada kiai itu, masya Allah, saya kaget ada seorang kiai, bininya jadi ular. Kiai loh Pak, soleh banget orangnya. Masya Allah, bininya orang tahan Pak, pergi ke hutan nyari dukun. Ya kan ya, nyari dukun kemudian minta biar kaya. Kata dukunnya, nih minum apa namanya darahnya ular. Nanti pas di mata apa bulan tanggal purnama tanggal 14-15 itu dipinum, kaya Pak. Begitu kaya lupa perjanjiannya, hingga akhirnya orang wadon jadi ular. Bu, pengen jadi ular? Maaf, itu banyak kejadian begitu Pak. Masya Allah. Ada anggota dewan dulu, tahun berapa itu waktu saya di Al-Azhar, rame itu di koran-koran. Ada seorang anggota dewan, kiai penceramah Pak, kemana-mana ceramah. Ternyata masya Allah matinya mengenaskan. Ngapa masalahnya? Masya Allah, itu di saat dimandikan Pak, dari perutnya kan dikuras tuh perut, dibersihin Pak, yang keluar belatung Pak. Masya Allah. Begitu mau dibawa ke kuburan Pak, boro-boro ambulan Pak, nyari mobil bak orang ada. Yang ada maaf, gerobak bekas bawa ayam ke pasar. Kalau gerobak bawa kambing cakepan kali. Gerobak bekas bakar ayam. Dan itu banyak kotoran ayamnya, cuci dulu Pak. Sampai di kuburan luar biasa. Jenazah belum dimasukkan, itu bah air dari bawah keluar yang air kotor, air got. Begitu ditelusuri ternyata masya Allah, ini anggota dewan, kiai penceramah, maaf penceramah, itu ternyata luar biasa. Di dalam kamar tidurnya itu ada WC-nya Pak. Itu WC-nya, takusnya itu apa namanya, bekas buat injekan. Kalau dulu kan WC-nya belum pakai yang sekarang kayak duduk itu, yang jongkok itu kan ada tapakan kaki tuh. Sebelahnya Quran. Dia perjanjian sama dukunnya, kalau pengen sukses injek Quran saat buang air. Masya Allah. Ini terjadi kafir ketika orang tidak syukur nikmat. Gitu loh Pak. Yang terjadi kemudian Tha'labah pun demikian hadirin. Ternyata luar biasa, akhirnya Rasulullah terpaksa mendoain Tha'labah. Ya Allah, jadikan Tha'labah orang yang kaya. Terjadi kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan, Tha'labah itu kambing di Madinah punya Tha'labah semua. Bisa dibayangkan kalau zaman dulu Pak, maaf, orang kaya itu pasti punya anjing, orang dulu. Makanya kakek Nabi Muhammad namanya Kilab. Apa arti Kilab? Anjing Pak. Saya kaget loh, kakeknya Nabi Muhammad kok ada yang namanya anjing. Maksudnya apa nih? Ternyata orang kaya standarnya punya anjing Pak. Bisa kalau ngiring apa namanya kambing ribuan memang pakai disebelakin, anjing jalan ngiring dia. Subhanallah. Hingga akhirnya Tha'labah nggak tahan, malu sama tangga sebelah. Ngapa masalahnya? Beraknya di mana-mana. Akhirnya Tha'labah pergi ke gunung untuk mengembala kambingnya. Mulai saat itu kemudian Tha'labah mulai ketinggalan sholat isya nggak jamaah. Tuh, lama-lama zuhur orang jamaah, lama-lama dari mulai asar, maghrib, isya belum, bablas orang jamaah, lama-lama jumatan kagak jumatan, lama-lama sholat jenazah, maaf, sholat jenazah itu seperti orang yang mendapatkan pahala seberat gunung Uhud. Maaf nih, kemarin waktu zamannya gas 5 kilo lagi habis, ketika lagi nenteng gas tabungnya, lewat masjid ada jenazah, nyari gas, apa sholat jenazah dulu? Nyari gas. Nyari gas katanya. Subhanallah, itulah Tha'labah zaman kekinian.
Iya, ya buktinya Sa'labah tidak mau sholat jenazah lantaran ngurusin kambingnya. Kalau sudah seperti ini, kemudian turun ayat ini, falamma atahum min fadlih bakhilu bih wa hum mu'ridun. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah, bakhilu, maka mereka bakhil, kikir. Siapakah itu? Sa'labah. Kenapa Sa'labah kikir, Pak? Ditegur sama Rasulullah. Rasul ngirim sahabatnya, wahai sahabatku, datang ke Sa'labah, suruh zakat dia. Ternyata Sa'labah menyerahkan kambing kepada Rasulullah. Tapi maaf, Sa'labah bilang ke sahabat yang lain, aku tidak zakat, tapi aku menyerahkan kambing sebagai apa kalau bahasa kita? Pajak. Tahu pajak? Upeti. Kalau bahasa dulu upeti. Kalau sekarang pajak. Itu Rasul saat itu marah, Pak, sehingga kemudian turun ayat ini. Nah, hadirin, setelah itu kemudian Rasul sampai wafat. Ini kerasnya Rasul di sini, Pak. Lihat tadi, Rasul sampai wafat tidak mau menerima hartanya Sa'labah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Rasul wafat digantikan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ketika mengetahui Nabi tidak menerima hartanya Sa'labah, ketika Sa'labah bertobat ingin menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar, Abu Bakar nolak. Wafat Abu Bakar digantikan Umar. Sahabat Umar ketika itu diserahkan harta dari Sa'labah untuk zakatnya Sa'labah, sahabat Umar nolak sampai wafatnya Umar. Umar wafat digantikan sahabat Utsman. Ternyata sahabat Utsman ketika diserahkan kambing dari Sa'labah buat zakat, sahabat Utsman nolak, hingga akhirnya Sa'labah mati dalam kondisi munafik. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Nah, artinya di sini hadirin, lihat kerasnya Rasulullah menghadapi munafik yang menyerang Islam. Rasul masih sempat mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi maaf, terkait dengan munafik kaum muslimin yang biasa jamaah, karena dia tergila-gila dengan harta, disuruh zakat ogah. Lihat, 4 manusia, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, 4 orang ini tidak menerima zakatnya Sa'labah. Kenapa masalahnya? Ternyata munafik terberat di dalam Islam yang sekarang, yang sampai saat ini ayat ini turun, ternyata tidak dimaafkan itu Sa'labah karena tidak mau zakat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin saya jelaskan. Hadirin, maaf, saya pengen tanya, apa sih tujuannya zakat fitrah? Mensucikan? Kenapa? Kenapa, Pak? Jadi begini, dalam hadis Muslim, silakan dicek itu. Ketika kau puasa, maaf nih, kalau puasa ngomongin orang masih jalan orang. Ngomongin orang jalan orang. Iya. Sambil duduk. Iya, kadang-kadang sambil ngongkok. Nunggu tetangga sebelah. Ngomongin. Kemudian ada lagi yang namanya orang puasa, maaf nih, ngomong ngalur ngidul. Ngerti, Pak? Ngongkok walaupun nggak ngomongin orang, ngalur ngidul doang. Ngomong seenaknya, ngobrol seenaknya. Sambil nunggu maghrib, ngabuburit bahasanya mah. Iya. Apalagi emak-emak tuh. Udah dah. Kalau ketemu emak-emak, ayo nyobros bae. Subhanallah. Nah, ketika orang yang berpuasa itu ada yang lago. Apa sih lago? Ngomong ngalur ngidul. Ketika ada orang berpuasa kemudian maksiat, untuk menutupi kemaksiatannya agar puasanya sempurna, maka kemudian disuruh zakat.
Gitu loh. Makanya dalam Al-Quran ketika berbicara zakat, Pak, bicara kemunafikan, Pak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Lihat ayat khudh min amwalihim. Ambillah zakat dari harta mereka. Dalam posisi apa zakat dikeluarkan? Urutannya setelah kemunafikan. Artinya munafik tadi saya gambarkan ada 3. Ada munafik Yahudi, ada munafik Arab Badui, ada munafik kaum muslimin. Yang dia sholat, dia ibadah, tapi maksiat. Munafik walaupun tadi dikatakan fasik. Nah, untuk menutupi kefasikannya orang mukmin disuruh zakat. Makanya kalau zaman dulu, maaf, kalau zakat itu nggak ngitung sekian liter, Pak, ngitungnya dosa. Karena kata Al-Quran, alam ya'lamu annallaha huwa taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Orang dikatakan beribadah, orang dikatakan taubat, maaf, kalau seandainya dia keluarkan sedekah atau zakatnya. Jadi ngitungnya itu bukan ya zaman sekarang, maaf Pak, pemerintah ini tangsel kalau nggak salah, kita tangsel 47 ya per jiwa itu berapa? 47 berapa Pak? Nggak sampai 50 kalau nggak salah. Iya. Standarnya itu distandarkan kalau nggak salah 47, sekian, nggak sampai 50.000. Ya, sekarang pertanyaannya, untuk menutupi dosa kita apakah cukup dengan 50.000? Gitu aja lah. Itu pun maaf, nyari masjid yang agak murahan, Pak. Iya, kenyataan ini. Di sini kok bayar zakatnya mahal ya. Kenapa zakat itu kalkulasinya mahal dan tidak kalkulasinya bagaimana dosa Anda di saat puasa? Karena sejarahnya zakat itu ngitung dosa sebenarnya. Makanya dalam hadis Nabi yang namanya zakat fitrah menutupi kebohongan kita saat puasa, menutupi mata kita yang suka belanja, nyari yang glowing-glowing. Iya, menutupi ucapan kita yang banyak bohong saat puasa dan lain-lain. Zakat mal tujuannya apa tuh? Ternyata zakat mal dalam hadis Nabi dikatakan menutupi kita kurang erat dengan fakir miskin, kita kurang deket sama kerabat, sama saudara, maaf, sama orang sekampung deket sama saudara dewek, orang. Iya, sama saudara mah. Iya, suka manyun Pak, gara-gara bagi warisannya gara beres. Kadang-kadang begitu. Untuk memperbaiki hubungan dengan kerabat, untuk memperbaiki hubungan dengan saudara, untuk memperbaiki hubungan sama pertemanan, orang fakir miskin, dikeluarkan zakatnya. Mirip zakat itu dengan kopi, Pak. Walaupun makruh ini saya ngomong kopi waktu puasa itu. Iya. Contoh gini dah. Saya datang dari Jombang loh ke sini 3:30. Buat apa sih? Numpang ngopi, Pak. Yang dibikin bukan numpang ngopinya, keakraban saat ngopi. Itu namanya zakat. Ada ketegangan dengan yang lain, bisa dihapus dengan rokok bareng, Pak. Tapi yang rokok ini mah ya kan ya, kita pernah berseberangan sama orang, bisa ditebus dengan cara berbagi antar sesama untuk menghapus kesenjangan sosial. Itu zakat konsepnya. Artinya ketika kita terjadi polemik, terjadi masalah di masyarakat dengan saudara, dikeluarkan zakatnya untuk mengakrabkan kembali. Termasuk kita puasa Ramadan untuk menjadikan kita berakrab diri dengan Allah di yaumul qiyamah, maka muncul adanya zakat fitrah. Makanya dalam Al-Quran ketika berbicara zakat, lihat bahasanya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ternyata pada ujungnya di saat kita puasa mengeluarkan zakat, itu maksudnya pertobatan zakat itu. Saya tobat dengan saya maksiat, dari adanya pertobatan habis maksiat, bisa jadi kemudian dia amalnya makin baik. Kemarin ngomongin orang, sekarang kagak. Ngomongin orang yang tadinya doyan menjadi tidak doyan, ini amal soleh namanya. Ini yang dikatakan wa qul i'malu fasayarallah. Kelak ketika kau sudah zakat, Allah akan melihat amalmu, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, Pak. Jadi sekarang mah kadang-kadang ngukur di RT sono beno.
Murahan dia mah 46, lumayan beda 1000. Ya Allah, kayak belanja di mall. Iya, berarti ini maaf, fikihnya udah diajak acak-acak, Pak. Ini belum bicara fikih loh. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i menentukan harus beras? Bagaimana mazhab Hanafi dengan duit? Bagaimana mazhab yang lain dengan gandum? Kenapa ada seperti ini? Karena konsep sosial di saat itu yang dilihat. Ya iya, mohon maaf, di kampung, di gunung, sawah, nggak pernah kongko yang macem-macem, hidupnya di sawah, masjid berjamaah, ke masyarakat ke sawah, itu kan nggak banyak kayak kita warawiri ngelihat yang cakep-cakep. Lah sekarang mah udah ketahuan, jamaah juga jarang. Betul ya? Kemudian maksiatnya banyakan, kira-kira kudunya mazhab zakat diganti nggak, tidak pakai mazhab Syafi'i lagi, mazhab BSR. Ya kan bisa jadi, Pak, karena maksiat kita udah kebanyakan. Karena pada intinya yang nama zakat itu pertobatan dari segala amal yang tidak baik, rusak. Cuman maaf, yang seperti ini jarang dibedah nih. Konsep zakat apa yang sebenarnya hakikatnya? Konsepnya zakat pada intinya pengakuan bahwa kita ini banyak dosa. Makanya kalau seandainya sadar dengan ini, Pak, maaf, zakat itu dibanyakin, Pak. Iya, dilebihin. Yang repot pengurus masjid. Kembaliannya. Kagak ada kembaliannya. Iya, saya dulu waktu ngurusin masjid itu, saya ngomong sama pengurus masjid, pengurus anak-anak yang menerima zakat, bilang ke orang-orang, zakat Anda makannya apa, berasnya, harganya berapa, dihitung. Nggak boleh kalau sekarang standar 47, Pak. Sedangkan makan orang beda-beda loh. Sedangkan zakat fitrah itu dihitung dari makannya dia. Jangan zakatnya zakatnya presiden kok ngitungnya zakatnya menteri, kan lain. Makannya dengan makan menteri berbeda. Gitu loh. Nah, di sini diukur kemudian baru dilebihkan. Saya minta dilebihkan, Pak. Jangan ngepres di 50 ya. Lebihkan 55. Ngapa masalahnya? Maaf. Zakat tidak boleh dibagi untuk membangun masjid. Zakat nggak boleh dibagi untuk operasional masjid. Apalagi maaf, zaman kita sekarang, Pak, jangankan operasional masjid, itu sampah aja ada operasionalnya. Iya, ada yang main sampah itu. Iya kan ya? Ada duitnya semua. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada zakat, nggak ada sedekah, mungkin nggak Islam ini akan berjalan? Sedangkan maaf, operasional masjid harus diambil dari sedekah, bukan dari zakat. Gitu loh. Nah, kalau seandainya kita pres zakat doangan, ini berarti gulung tikar masjid ini. Kesian DKM. Ya iya, makanya saya waktu di Al-Azhar dulu, saya bikin tuh draft, ini zakatnya sekian, ente sedekahnya sekian. Jadi akhirnya operasional masjid 1 tahun dapat 1 miliar khusus taruh di masjid. Saya zaman di masjid itu, maaf, Pak Lukman tahu itu. Selama setahun saya di masjid, saya punya duit 1 miliar untuk masjid. Gitu loh. Sehingga saya keluar Al-Azhar itu, saya udah tabungan masjid 3 miliar, nggak tahu sekarang. Ngapa masalahnya? Karena kita butuh dana operasional. Dari mana? Dari sedekah. Begitu loh kira-kira. Nah sekarang zakatnya digugat 40 tuh. Ya digugat, dikritik. Masa zakat 47? Subhanallah, kudunya 45. Wah, minta diskon. Subhanallah, padahal kalau kita tahu sama-sama, justru orang itu akan soleh amalnya di saat dia banyak sedekahnya, dikeluarin terus. Dan kata Rasulullah, tidak akan hancur harta yang disedekahkan, tidak akan hancur harta yang dizakatkan. Tapi justru harta yang tidak dizakatkan makin hancur dia. Pengen sukses, zakat ora. Pengen kaya, zakat ogah. Sedekah ogah. Bagaimana kita akan mendapatkan amal soleh? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Iya, Pak, maaf, zakat mal itu lebih ke hubungan tetangga, hubungan saudara, hubungan fakir miskin, hubungan meminta-minta. Maaf nih, Pak, kita lihat ayatnya, bagaimana Rasul menghadapi orang peminta-minta. Ya, itu dalam surah apa itu? Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka
yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dalam hadis Muslim itu dikatakan orang yang berzakat mal itu memperbaiki hubungannya dengan orang yang meminta-minta. Bapak pernah nggak menghubungkan komunikasi dengan orang yang minta-minta? Manusia juga makhluk Allah dia. Yang lucu maaf, di zaman Nabi turunnya ayat ini Pak, itu ada orang pengemis ceritanya. Jadi pengemis dari zaman Nabi udah ada Pak. Maka jangan kaget kalau di Madinah banyak pengemis, di Mekah banyak pengemis. Ya, yang lucu ketika ngemis datang ke rumah Nabi minta sama Nabi, minta dikasih Pak. Besoknya datang lagi. Begitu datang lagi ditegur sama Rasulullah, ditegur doang Pak. Mas, lu mau minta apa mau kerja? Ngerti gak perbedaannya orang minta sama orang kerja? Kalau orang kerja profesi pengemisnya Pak. Rasul negor, kamu jangan jadi profesi pengemis, maksudnya begitu loh. Ditegur sama Al-Quran, wa ammasaila falatanhar, artinya kalau orang sodako itu lepas, jangan mikirin DKM makin kaya makmur masjid rumahnya, iya masjid dicet, rumah dia dicet. Ya kadang-kadang kan begitu Pak, jangan-jangan korupsi harta zakat nih, kan begitu. Ini namanya orang yang bersodakoh, orang yang zakat tapi tidak bisa memberikan hak orang yang diberikan zakat. Maaf nih, contoh ngemis. Yang lucu mah Gubernur Jawa Barat yang baru tuh, ada pengemis ya Pak Deddy, yang saya lihat di TikTok itu kan. Ngasih zakat sama pengemis yang itu loh Pak, yang kakinya pura-pura buntung itu loh. Dipegang sama Pak Gubernur itu, dirobek celananya, keluarin anunya, ora buntung lu. Iya, ya bagus sih, bagus, artinya menyadarkan dia bahwa jangan dari profesi sebagai pengemis maksudnya. Tapi ternyata dalam asbabun nuzulnya wa ammasaila fala tanhar, Pak maaf, Nabi negur pengemis itu, kamu mau ngemis apa mau kerja? Itu ditegur sama ayat. Artinya kalau orang sodako lepas, mau dia baik mau kagak, nggak ada urusan, yang penting gua sudah keluarin sodako gua. Begitu ceritanya. Artinya akhlaknya zakat, akhlaknya sodako dijaga di sini, nggak perlu pakai hitung-hitungan. Saya harus berapa? Maaf Pak, saya ini maaf nih, bukan saya promosi. Setiap kali Ramadan saya zakat untuk seluruh santri saya, walaupun di rumahnya dizakatin lagi. Kenapa? Takut saya ngajarinya salah. Nggak masalahnya, karena kesalahan saya ngajar santri, beban saya di yaumul qiyamah bagaimana berjumpa dengan Allah. Apa kita pernah berpikir semacam ini? Karena bahasanya zakat dalam Al-Quran itu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan ungkit ungkapanmu nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah. Coba kalau seandainya kita ingat ini, nggak mungkin mikir-mikir Pak, buang-buang aja udah. Dan kalau mikirnya, mana ini lagi zamannya peceklik ini, lebih parah dari dulu COVID ini kayaknya. Ekonomi kita saat ini lebih parah dari COVID. Makanya maaf, penghasilan masjid rata-rata ngedrop. Biasanya tarawih pertama 1,5 200. Rata-rata Pak, masjid efisiensi semua sekarang. Iya, subhanallah, luar biasa, kasihan ini masjid. Nah, dulu target saya waktu di Al-Azhar itu gak usah ada kotak amal. Infak kita udah gede, begitu luar biasa targetnya tuh. BSR kayaknya begitu besok itu, pinggirin kotak amal pun gak ada, paling adanya scan, jedet, barcode. Keren karena kesadaran udah tinggi. Karena mereka sadar bahwa datang ke masjid bukan untuk mencari pahala, tapi justru menebus dosa yang banyak. Itu luar biasa. Nah, ini zakat Pak. Maaf, di zaman sahabat Abu Bakar terjadi perang pertama melawan orang yang tidak mau zakat. Masya Allah. Artinya kenapa ayat Al-Quran berbicara masalah zakat? Itu ayatnya khudh min amwalihim. Khudh itu akar kata dari akhadha fi'il madhi, khudh fi'il amar, perintah ambil.
Gitu loh, mesti dipaksa. Artinya kalau kita pengen sedekah, paksa merem Pak. Itu mah kotak dikelilingin tuh, dipiritin dulu, jangan yang merah. Itu kalau dalam Al-Quran itu dikatakan di juz yang ke-25 ke sana itu, belum ada 26 itu di situ tuh. Itu ketika kita mau sedekah Pak, iblis nyelip tuh. Nanti bini lu nanyain yang 50.000 main nih. Begitu kita 50.000, iblisnya ngomong lagi tuh, sayang 50.000 mah, itu kan rokok 2 bungkus itu. Iya, akhirnya 1.000 juga. Iya. Nggak apa masalahnya, karena orientasi kita zakat itu dunia. Bagaimana persembahan menghadap Allah di yaumul qiyamah. Padahal ketika kita melihat ayat zakat Pak, perjumpaan dengan Allah di yaumul qiyamah. Makanya kenapa Sa'labah sampai dikatakan munafik dalam ayat ini, sampai maaf tidak diterima zakatnya oleh 4 orang, karena maaf paling beratnya Islam ketika berbicara keras itu berbicara masalah zakat. Nih ayat zakat jelas, asnaf zakat jelas, dibagikannya kepada 8 asnaf, sudah dalam Al-Quran. Termasuk maaf berbicara waris. Lihat ayat masalah waris An-Nisa itu jelas banget ayatnya. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang yang berani memainkan waris, lihat keluarganya mana keturunan, habis hartanya. Ya Allah, luar biasa. Boleh saksikan, barangkali omongan saya salah, gitu loh Pak. Kenapa masalahnya setelah terangkan ini, saya sengaja menerangkan, membandingkan ayat Nabi itu lentur, ayat Nabi itu lembut, dan bagaimana Nabi keras. Yang paling keras bab zakat. Masya Allah, sampai tadi munafik, sampai matinya munafik loh Pak. Padahal ahli ibadah loh, makmumnya bareng Rasulullah SAW. Bagaimana dengan santri BSN? Gitu kan? Jamaahnya sama ustad, mending ustadnya orang doyan kopi. Makruh kan itu, masih ngopi baik. Ya kan ya? Masya Allah, luar biasa. Makanya dari sini hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah hati-hati urusan zakat. Termasuk panitia masjid, maaf, membagikan harta zakat sesuai dengan asnafnya. Masjid bukan asnaf zakat. Hati-hati itu. Makanya besok kalau ambil zakat dicat, tanyain dari mana dapat duit gitu. Kalau saya dulu saya galak pada Al-Azhar itu. Galak banget dengan zakat itu. Lihat susun zakat fitrah ada berapa? Lihat zakat mal ada berapa? Bagikan fitrah dulu, tombokin sama kita masjid, bagikan dulu. Nggak masalahnya. Kalau kita pembagiannya nggak beres, pertanggungjawabannya saya di yaumul qiyamah. Gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada ayat yang galak dalam Al-Quran kecuali untuk masalah zakat. Nggak percaya? Monggo dibuka Qurannya, lihat kalimat khud dalam Al-Quran, di atasnya ada apa peristiwanya? Pasti kemunafikan. Nah, termasuk saya yang ngomong munafik Pak. Saya ngomong munafik nih. Apakah saya yang bicara ini bukan munafik? Munafik, kalau ngeliat ayatnya munafik semua kita ini. Jangankan yang ngomong, yang denger aja sama. Iya, kalau saya ngeliat kan orang soleh semua nih. Iya, Bapak ngeliat saya kayak orang soleh kan? Kaya. Makanya sengaja saya pakai sorban biar mirip orang soleh. Biar mirip. Makanya ternyata maaf, orang soleh yang diterangkan ayat ini ternyata Sa'labah ahli jamaah, tapi karena gila dunia. Masya Allah, dulu guru saya kalau nyaruh duit di pantat Pak. Abah nyaruh duit di pantat. Gitu. Makanya kalau bahasa orang sufi, duit cukup di tangan, hatiku nggak ada duit, adanya Allah. Begitu keren itu. Tenang, sapi laku lagi nanti. Walaupun disemprot suruh puasa juga ya. Baik, itu saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari sini Pak? Silakan bertanya Pak, silakan monggo. Iya, saya agak awam ya. Iya. Pak, tadi zakat ini kan ada berapa, kadang-kadang Pak udah sekarang udah tentuannya 2,5% cuma ada beberapa hal Ustaz, apakah perlu diucapkan bahwa di zakat aku menyakiti orang yang kita kasih maksudnya. Nah ini ada sebagian beberapa harus
disebutkan. Iya. Zakat. Tapi ada juga yang daripada penyakit di hati, ya kan ada daripada penyakit di hati orang yang menerima. Nggak usah diucapin. Karena kadang-kadang ada juga orang yang mengambil zakat, soalnya dia butuh zakat. Nah ini yang biasanya sebenarnya zakat itu nggak perlu ada akad, yang penting diniatkan. Makanya kalau bapak-bapak besok kalau zakat fitrah pegang berasnya, kalau bahasa kiai saya waktu di kampung pegang beras dah. Kemudian beras itu kita bacain Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah. Kalau seandainya memang zakat fitrah untuk anak kita, kita niatkan. Syukur-syukur maaf, pernah nggak kita ngajak anak kita zakat? Adek, kakak, sini kumpul. Nih, bapak keluarin zakat buat kamu. Tuh, pegang. Niatin, aku keluarkan zakat fitrah untuk diri saya, sebutkan namanya karena Allah Ta'ala. Gitu loh. Itu yang disyariatkan. Gitu loh Pak. Adapun dikeluarkannya sebenarnya tidak ada aturan untuk meniatkan. Kalau di masjid bagaimana? Lain Pak kalau di masjid. Karena masjid itu bukan mustahik. Dia hanya penyalur. Makanya kemudian nanti ada istilah ajarakallahu fima a'taita tuh. Diucapkan ketika aku keluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah, maka si pengurus masjid mendoakan mudah-mudahan Allah SWT membalas pahalamu, gitu loh, menerima pahalamu, gitu loh. Nah artinya pada ujungnya sebenarnya kesimpulannya kita keluarkan zakat itu dengan niat kita sendiri, gitu loh Pak. Habis itu jangan bagi ke orang, ini zakat gua, nggak usah begitu juga, nanti ujung-ujungnya berarti gua pakir dong ya. Enggak, takut-takut apa ngomong kayak gitu kan, takut-takutnya kan, takut menyinggung perasaan orang, padahal tadi akhlaknya orang yang berzakat tidak menyinggung perasaan orang, gitu loh. Nah adapun mengenai prosentasenya ternyata termasuk 2,5 itu untuk zakat mal, tapi zakat mal yang mana, gitu loh. Mirip dengan zakat profesi, jual beli 2,5 itu. Adapun yang lain seperti emas lain lagi. Kan emas berapa? 85 gram. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian zakat apa lagi? Ya termasuk binatang ternak. Kan lain itu. Sapi berapa, kambing berapa, gitu loh. Dan lain-lain itu termasuk zakatnya. Iya, macam-macam lah. Iya, artinya semua sudah ada aturannya masing-masing. Begitu loh kira-kira. Gitu ya Pak? Ya, silakan. Ini kan puasa semua kan? Di rumah juga mau ngapain, paling tidur doang. Bapak tenang aja Pak, Bapak nanya yang banyak, tenang aja. ya lagi kan pulang juga ngapain kan? Iya betul. Tekanannya betul. Betul. Zakat mal ini kan 2,5% ini misalnya. Iya. Nah itu kan di zakat udah ada kategori siapa penerimanya. Nah kadang-kadang kita apakah mengeluarkannya, ada berapa saran dikeluarkan per hari misalnya Ustaz. Oh iya. Saran sekali ya langsung gitu aja. Iya. Cuma saya belajar pada beberapa guru bisa ya istiqomah terus. Iya. Ini mungkin, tapi secara jumlah sebenarnya kita nggak hitung lagi adalah apa namanya. Nah. Kelebihan ya. Iya. Nah ini apakah harus ada langsung begitu Ustaz di yang saya ketahui di situ ada 2 pendapat yang mengatakan dibagi berat dengan beberapa orang asnaf. Kan di situ ada fakir. Fakir apa? Bapak tahu artinya fakir? Kerjaan nggak punya, modal nggak punya, gaji orang ada. Fakir. Iya. Makanya kalau zaman dulu maaf, ketika dikatakan anta fakir lah, ana miskin. Karena bagaimanapun juga saya punya pekerjaan. Nah, ketika punya pekerjaan kemudian nggak cukup, namanya miskin. Gitu loh. Zaman sekarang pada cukup ora? Cukup ora? Saya tanya, cukup nggak? Cukup.
Iya. Ketika cukup itu sudah kaya. Makanya kalau bagaimana standarnya cukup, Pak? Maaf nih. Kalau di zaman Rasulullah standarnya cukup, ada makan buat 3 hari. Masya Allah. Lihat sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu izin sama Rasulullah, ya Rasul, aku pengen keluar nggak azan dulu. Karena zaman dulu maaf, azan gak ada gajinya. Janji Allah ketika di zaman Rasulullah itu, siapa yang azan 7 tahun tidak digaji, berturut-turut dari subuh terus sampai isya, terus 7 tahun wajib masuk surga. Itulah orang yang akan azan di yaumul qiyamah. Lehernya paling panjang, gitu kan? Pertanyaannya, ada orang. Ngapa saya ngomong kayak gitu? Sahabat Bilal ketika minta izin mau keluar tidak azan, Pak. Alasannya apa Bilal kamu nggak mau azan? Aku punya utang ya Rasulullah. Aku nyari kerja dulu biar bayar utang. Masya Allah, itu Bilal luar biasa, Pak. Kata Rasulullah, Bilal, kamu azan aja, nanti utangmu aku yang bayar. Hebatnya Rasul tuh, Pak. Makanya nanti muadzin kita, udah jangan bikin utang, tanggung jawab DKM. Tanggung jawab DKM. Ngapain nyuruh-nyuruh doang, ya enggak? Tenang, Pak, yang azan aja, yang punya utang azan aja udah. Iya, subhanallah. Ini Bilal loh. Ternyata Rasulullah setelah itu didatangkan orang, mohon maaf, 2 unta dan isinya, perhiasannya. Yang dipanggil pertama Bilal, Bilal sini. Apa ya Rasulullah? Tuh, saya ada yang ngirimin unta sama isinya. Kamu ambil, bayar utang kamu semua. Masya Allah, hebat. Beres, Pak. Kalau kita, ya cicilan mobil rapi, motor rapi, rumah lunas, ya kan? Gara-gara azan. Bilal, cuman Bilal gitu kan? Subhanallah. Setelah itu dia ternyata sahabat Bilal lebih, Pak. Ya Rasulullah, ini masih lebih. Kalau model saya jangan ngomong lebih, tilep baik. Kalau model saya, ini Bilal soleh banget, Pak. Ya Rasul, masih lebih ya Rasulullah, bagaimana? Bagikan fakir miskin Madinah, wahai Bilal. Bisa dibayangkan, Pak, sahabat Bilal habis itu muter 3 hari untuk nyari orang fakir miskin. Gak ada, Pak. Kenapa masalahnya? Sahabat Rasul zaman itu 3 hari punya makan, udah kaya, Pak. Makanya korban itu dikatakan sunnah muakkad, ketika punya makan 3 hari lebih buat motong kambing 1, begitu. Zaman dulu cumanan. Kalau sekarang punya 1 bulan nih, jangan kan 1 bulan, 3 bulan punya persediaan. Kambing punya nih, sayang nih buat 5 bulan lagi. Kalau zaman sekarang mah, zaman dulu nggak ada. Itu sahabat Bilal muter-muter Madinah, nyerah ya Rasulullah, nggak ada yang miskin ya Rasul. Luar biasa. Kalau ke BSR sih Bilal. Bilal nggak ke BSR sih. Subhanallah. Inilah, Pak, takaran. Kalau kita bab fikihnya dibuka, itu ternyata fakir yang katakan miskin itu 3 hari nggak punya beras. Gitu, luar biasa tuh. Nah, habis itu apa lagi? Fakir miskin amil. Awas, hati-hati amil nih. Amil itu, maaf, ini kaitan dengan konstitusi, Pak. Hati-hati nih. Mazhab Syafi'i, ya seluruh mazhab bahkan itu, ya itu mengatakan amil itu bukan sekedar orang yang bagi-bagi zakat, bukan. Diangkat oleh pemerintah untuk menjadi amil. Karena ini perangkat pemerintah dia. Kenegaraan. Gitu loh, Pak, sebenarnya nih. Artinya hati-hati kalau seandainya ada amil, ada legalisasi dari pemerintah lah untuk ikhtiyat bahwa akan, ya mudah-mudahan sih pemerintah kita legalisasi ini ada, kemudian ada rekod yang akan diawasi bersama, gitu maksudnya, keterbukaan. Gitu loh amil itu. Makanya saya mohon maaf, Pak, saya setiap kali Ramadan kayak gini, sliwer-sliweran rekening saya masuk tuh zakat orang, Pak. Andaikan saya mengaku amil, saya ambil. Tapi saya maaf, tidak pernah mau mengaku amil, karena saya tidak pernah diangkat oleh pemerintah. Gitu. Oh, udah bebas aja. Mendingan kita ngambil barang kita untuk dibagikan daripada kita mengambil barang dari zakat. Karena kehati-hatian.
Yang jadi bahaya, maaf, harta haram ada di perut kita, kita mati, Pak. Udah neraka itu nyomot duluan dia. Baru dia yaumul mahsyar nih, belum nyebrang siratal mustaqim, neraka udah menjulur duluan. Makanya dikatakan inna jahannama kanat soda lit-taghina ma'aba. Neraka tempat penantian. Maksudnya penantian itu nanti nih, neraka itu udah menanti. Ketika kita baru ngumpul di yaumul mahsyar, ini lidahnya neraka nyomot begitu loh. Lidahnya api neraka. Jangankan lewat, belum lewat dicomot duluan. Kalau kita emang di perut kita dan neraka. Masya Allah. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ibnu Sabil. Fisabilillah, Pak. Ada lagi musafir. Ya, musafir maksudnya bagaimana? Zaman dulu nih konsepnya, yang belum ada ATM. Orang kayanya orang dulu. Kalau orang dulu, Pak, orang kaya, ciri-cirinya kalau mau buang air, bawa pacul. Itu orang kaya. Ngapa? Orang kebun sepanjang dia ngeliat, punya dia semua. Makanya top seharian kalau mau buang air, karena sawahnya luas zaman dulu mah. Lama-lama bikin cubluk, udah makin sempit tuh. Tahu cubluk, Pak? Jamban. Iya, kalau zaman dulu tuh mandi di mana gitu, rumah di mana, karena kamar mandinya luas, seluas mata memandang. Beda sama orang kaya zaman sekarang, antara tempat tidur di kamar mandi ngelangkah doang. Ngakunya kaya lagi miskin itu. Iya, maaf, kalau bandingin orang dulu. Dibanding orang dulu, itu tempatnya segitu-gitunya. Subhanallah. Nah, ceritanya mereka yang punya sawah banyak di sakampung pergi ke kota, mau ke rumah anaknya, neng teng ayam. Kayak di film-film Bunyamin itu. Iya kan ya, sampai di jalanan ayamnya lepas, duit engkak, kaya nih orang, kaya, tapi ketika di kota dia jadi orang yang sedang musafir nih, gitu loh. Nah, orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Makanya saya waktu di Asyarif itu, saya siapkan zakat mal itu untuk mereka-mereka. Nah, termasuk di Anjuran Mu'allaf, kan masuk juga tuh asnaf itu. Nah, ghorimin yang punya hutang, gitu kan? Nggak tahu kalau ghorimin kira-kira kita berhak nggak nih? Subhanallah. Ghorimin untuk fisabilillah atau untuk menafkahi keluarga nggak cukup misalkan. Subhanallah, tapi nggak cukupnya kalau punya motor 3 ya cukup lah pastilah. Iya kan ya? Dan lain-lainnya asnaf itu. Nah, hadirin, asnaf-asnaf ini kita bagikan zakatnya, dan aturan berapa per 2,5 itu untuk apa, dan lain-lain masing-masing dari harta zakat berbeda-beda cara perhitungannya. Ada yang pakai nisab, ada yang nggak pakai nisab, ada yang pakai haul, ada yang nggak pakai haul, ada yang nisabnya 2,5 aja cukup, ada yang pakai haul kayak emas, harus ada tepung tahun kalau bahasa Jawa itu. Haul itu tahun ini sampai tahun tanggal berapa dia beli, gitu loh. Makanya kalau zaman dulu para sahabat kalau ngeluarin zakat nggak mesti bulan suci Ramadan. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi bayar zakat di bulan Sya'ban. Ngapa alasannya ketika ditanya sama kitabnya Syekh Abdul Qadir itu? Kenapa Anda mengeluarkan zakat itu di bulan Sya'ban? Karena biar orang-orang fakir bisa melaksanakan puasa, ada buka, ada sahurnya. Tuh, beda-beda. Makanya sekarang kemudian setelah zakat ini sudah dihitung-hitung, ternyata banyak banget harta yang tidak dikeluarkan zakat kalau tidak muncul zakat profesi. Contoh kerja, ada zakatnya enggak tuh? Gaji, ya kan? Makanya dulu saya waktu S2 itu direkomendasi sama ahli zakat itu, Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono SMA, orang anggota Dewan Pusat, lantai 7 waktu saya minta rekomendasi itu. Subhanallah. Ternyata beliau mengatakan, kalau saya tidak memunculkan zakat profesi, karena bahaya umat ini tidak mau zakat. Gitu loh. Walaupun nanti pada ujungnya zakat profesi termasuk ke dalam sedekah biasa. Gitu loh, Pak. Makanya kemarin saya di Giri Loka itu ada yang nanya, Ustadz, saya punya perusahaan, kemudian saya zakatnya saya cicil boleh nggak? Boleh, Pak. Cuman resikonya kalau Bapak cicil nanti begitu dihitung akhir tahun ternyata nggak nyampe haul, nggak nyampe nisab, Bapak anggap aja sedekah. Ya udah nggak apa-apa, Ustadz. Ya bagus Pak kalau begitu. Lebih hati-hati malah saya bilang gitu. Dicicil, jadinya ketika dikalkulasi, ternyata nggak masuk haul itu, nggak masuk sini nisab ini, ya udah sedekah.
Kenapa ada haul Pak? Kenapa ada nisab? Dilihat 1 tahun masuk nggak dalam hitungan zakat, gitu loh. Oh masuk, zakatin. Ini udah dikeluarin duluan dari tiap bulan, diangsur, iya kan? Jadi begitu dihitung di akhir, waduh, ternyata nggak masuk zakat ini. Lebih baik saya bilang daripada nanti di akhir dihitung kagak masuk kagak zakat, mendingan zakatin keluarin duluan. Begitu kira-kira Pak. Nah, itu pembagian atau cara pembagian zakat secara global aja ya. Nanti kalau pengen jelas ada Cang Omat di sini. Gampang, saya nggak perlu detail-detail kalau saya. Ya buat apa ada Pak Lukman di sini, ngapain saya detail-detail? Iya sama aja garemin laut kan? Iya laut digaremin ngapain? Iya, saya sengaja begini tuh karena orang alim semua di sini, ngapain saya pinter Iya, jadi yang mubazir kalau saya jelasin jelas-jelas tuh mubazir gitu. Nah, banyak orang soleh Pak. Kalau saya mah pulang dari sini udah pulang tidur ngorok. Kalau dia mah tanyain orang yang di sini. Bener nggak? Iya. Ada lagi yang lain Pak? Silakan. Cukup? Kayaknya masih ada pertanyaan nih. Ya baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ayat-ayat yang saya bedah ini maksud saya ngetuk. Hati-hati Pak, gitu maksud saya tuh. Lihat asbab nuzulnya ayat, lihat sejarahnya ayat, konteksnya ayat seperti apa. Oh ternyata Salabah sampai mati tidak diterima zakatnya, ternyata urusannya karena membangkang urusan zakat. Yang saya ngeri kemudian fenomena yang terjadi, sono memurahan. Masya Allah, saya serem loh Pak. Boro-boro kaitannya zakat dengan masalah apa tadi? Dengan masalah pertobatan tadi. Annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Dalam tafsir tahlili dikatakan zakat pada intinya adalah upaya serius taubat kepada Allah. Lah bagaimana kalau taubat ngitung-ngitungan? Segini bayar dah. Ya enggak. Bismillah keluarin aja Pak. Jangan takut miskin. Ya, jangan takut miskin. Maaf. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat, kata Rasulullah, mahalaka malun, tidak ada harta yang dikeluarkan zakatnya kemudian hancur, nggak ada dalam sejarah. Yang ada banyak orang yang hancur lantaran tidak mau zakat, gitu loh. Wah saya kan nggak berhak untuk zakat, apa dizakati? Udah sedekah aja, gitu loh Pak. Karena yang pasti dengan seperti itu berarti kita kehati-hatian dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.